Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim. Bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini, belum juga kita dapatkan. Ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muthalib. Kasihan dia. Hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau, istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muthalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muthalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muthalib untuk mengasuh cucunya 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi suamiku. Insya Allah kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah? Ada apa, suamiku? Lihat, unta dan keledai kita. Mereka demikian sehat, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah.
Betul, suamiku. Tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih istriku. Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimatus Sa'diyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman. Karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, Bu! Muhammad! Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah. Sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yathrib. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yathrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah, Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad?
Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku. Kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku. Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya. Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul, suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul, istriku. Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju.
Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. 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 Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kalimat suci telah terucap. Resmilah sudah. Dari dalam Goa Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan.
Kasihan manusia, mau nelpon aja mikir. Iya tuh, lakunya murah, tapi dibatasin waktunya. Ada yang murah, tapi nggak nyambung-nyambung. Hoi, ada yang nggak usah mikir. XL. Apa? XL. XL? XL? Emang ada yang nggak usah mikir. Pakai Excel pasti termurah. Bayar 1 menit, nelpon gratis 17 jam. Asik, ada yang nggak usah mikir. Yang lain, blablabla. XL nyambung terus. Lihat, itu Raja Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha besar Allah yang telah memberikan kemampuan kepada raja kita untuk mengatur angin sehingga ia dapat terbang di angkasa. Bagaimana kabar kalian? Baik, Baginda. Ada yang ingin kalian sampaikan? Ada, Baginda. Kemarin saya melewati sebuah kota dan mendengar penduduk berbincang-bincang. Mereka sangat ingin bertemu dengan Baginda. Tapi karena istana Baginda cukup jauh, mereka mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Baginda. Menurut hamba, bagaimana kalau Baginda dan kami semua yang ada di sini berkunjung ke kota itu? Iya, Baginda. Saya setuju dengan rencana tersebut. Setuju, Baginda. Menurut hamba, itu bagus, Baginda. Baiklah, kalau begitu siapkan pasukan dan semua yang diperlukan dalam perjalanan. Kita akan berangkat sekarang. Baik, Baginda. Hamba segera siapkan. Raja Sulaiman dan bala tentaranya akan segera lewat. Ayo cepat-cepat masuk ke dalam tanah atau kalian akan terinjak oleh mereka. Cepat! Oh! Ada apa ya? Apa ini? Aku tidak tahu. Kita tunggu saja. Ayo cepat-cepat. Ayo, percepat langkah kalian. Cepat. Raja Sulaiman dan bala tentaranya bersama. Ayo cepat. Ayo cepat. Wahai para semut, jangan terburu-buru. Kami akan menunggu sampai kalian semua sudah masuk ke dalam tanah. Terima kasih yang mulia. Semoga Allah melindungimu. Aduh, lama sekali ya. Sabar, mungkin sebentar lagi. Ada apa, wahai Baginda? Wahai semua pengikutku, di depan kita ada serombongan semut yang sedang melintas. Aku mendengar percakapan mereka yang sangat ketakutan akan terinjak oleh kita. Karena itulah, kita berhenti sejenak di sini. Maha suci Allah yang telah memberikan kemampuan kepada Raja Sulaiman sehingga mampu memahami bahasa binatang-binatang. Iya, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu, kecuali Raja kita Sulaiman. Benar. Kita lanjutkan kembali perjalanan, setelah semua semut-semut itu masuk ke dalam sarang mereka. Hei, siapa itu? Wahai temanku, sepertinya aku baru melihatmu. Dari manakah asalmu? Aku berasal dari negeri Sabah. Kalau boleh tahu, iring-iringan apakah ini? Oh, ini rombongan Raja Sulaiman. Beliau adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki kekuasaan yang besar. Oh ya, di negeriku juga ada seorang penguasa.
Dia seorang wanita. Kekuasaannya pun cukup besar. Ia dan rakyatnya menyembah matahari. Benarkah? Pasti Raja Sulaiman tertarik akan hal ini. Aku ingin sekali melihat negeri Sabah itu. Maukah kau mengantar ke sana? Oh, tentu. Ayo. Maafkan hamba, Baginda. Persediaan air kita sudah menipis. Menurut saya, sebaiknya kita berhenti di sini untuk mengisi persediaan air. Baiklah. Pengawal, cepat perintahkan kepada seluruh pasukan untuk berhenti dan beristirahat di sini. Baik, Baginda. Pengawal, kemana Hudhud? Cari dia. Aku ingin menyuruhnya mencari sumber air di sekitar sini. Baik, Baginda. Mana dia? Hai, saudaraku. Apakah di antara kalian ada yang melihat Hudhud? Hudhud si burung. Iya, kau lihat tidak? Tadi aku melihat dia terbang. Tapi entah kemana. Wah, dia pergi tanpa izin Baginda Sulaiman. Pasti beliau akan murka. Lalu, bagaimana aku harus mengatakannya ya? Maaf Baginda, hamba tidak berhasil menemukan Hudhud. Apa? Pergi kemana dia? Tidak ada yang tahu Baginda. Tapi salah seorang pasukan sempat melihatnya terbang menjauh. Kenapa dia tidak meminta izin lebih dahulu kepadaku? Jika ia kembali, aku akan menghukumnya. Kalau perlu, aku tidak akan segan-segan untuk menyembelihnya. Pengawal. Iya, Baginda. Perintahkan kepada yang lain untuk mencari sumber air. Baik, Baginda. Wah, subhanallah. Itu sungguh istana yang luar biasa. Itu istana kerajaan Sabah. Sepertinya bagus sekali bangunan itu. Ayo kita ke menara sana. Wah, luar biasa. Pemimpin kerajaan ini siapa ya? Seorang ratu bernama Balkis. Hei, sedang apa mereka di sana? Mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan upacara persembahan terhadap matahari. Yang ditandu itu Ratu Balkis ya? Ya, benar. Wahai Dewa Matahari, berilah kami kemakmuran. Dewa Matahari, berilah kami kesejahteraan. Demi Allah yang memberikan Sulaiman kekuasaan yang besar. Ternyata ada raja lain selain Sulaiman dan mereka tidak menyembah Allah. Baiklah teman, aku harus segera kembali. Terima kasih ya, kau sudah mengantarkan aku. Aku harus menyampaikan hal ini pada Baginda Sulaiman. Bagaimana pengawal? Apakah persediaan air kita saat ini sudah mencukupi? Sudah, Baginda. Bagus. Lalu bagaimana dengan Hudhud? Maafkan hamba, Baginda. Sampai saat ini kami belum mengetahui di mana keberadaannya. Kemana perginya Hudhud? Lihat Baginda, itu dia, si Hudhud. Dari mana saja kau Hudhud? Kenapa kau pergi tanpa izin terlebih dahulu kepadaku? Karena kecerobohanmu, aku akan memberimu hukuman yang sangat berat. Dan hukumannya, aku akan menyembelihmu. Maafkan hamba, Baginda. Hamba sangat menyesal pergi tanpa seizin Baginda. Namun, izinkan hamba menyampaikan berita yang menurut hamba, Baginda yang mulia belum pernah mengetahuinya. Berita yang belum pernah ku ketahui. Berita apa gerangan? Wahai Hudhud, semoga berita itu cukup penting, sehingga membebaskanmu dari hukumanku.
Tentu, Baginda. Ini hal yang sangat penting untuk Baginda ketahui. Baiklah, cepat ceritakan padaku. Tadi hamba singgah ke suatu negeri. Di sana hamba melihat sebuah istana yang sungguh indah dan megah. Lalu? Negeri itu bernama Sabah, dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balkis. Hamba melihat sendiri bagaimana Ratu Balkis bersama rakyatnya sedang menyembah matahari. Baiklah, yang kau sampaikan memang cukup penting. Kesalahanmu kali ini aku maafkan. Oh, terima kasih, Paduka. Jangan senang dulu, karena kebenaran berita yang kau sampaikan harus kau buktikan. Baik, Baginda. Apa yang harus hamba lakukan? Tunggu sebentar. Pengawal, ambil kertas dan juga pena. Baik, Baginda. Ini Baginda, pena dan kertasnya. Silakan. Oh, terima kasih pengawal. Kau pergilah ke negeri Sabah dan bawa surat ini. Surat ini harus sampai ke tangan Ratu Balkis. Setelah itu kau harus langsung pulang. Jangan berkeliaran lagi. Dan kita akan tunggu jawaban Ratu Balkis di Baitul Maqdis. Baik, Baginda. Akan hamba laksanakan. Wahai para penasehatku, aku ingin tahu tentang keadaan negeri dan rakyatku. Adakah yang ingin kalian laporkan? Wahai yang mulia, negeri Sabah berada dalam ketenangan dan kedamaian. Rakyat kita pun tidak ada masalah yang serius, selain pencuri-pencuri kecil yang bisa kami atasi, yang mulia. Bagaimana dengan wilayah kekuasaanku? Apakah perlu kita perluas? Oh, apa ini? Hah? Sebuah surat. Dari siapa gerangan surat ini? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, Nabi Allah, dan penguasa Baitul Maqdis. Diutus untuk menebarkan keimanan dan ketakwaan kepada manusia. Aku mendengar kabar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah telah menyembah selain Allah. Ketahuilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya, termasuk matahari yang ratu sembah. Oleh karenanya, aku menyuruh ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan tidak menyembah selainnya. Sesungguhnya, kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata. Segeralah minta ampun kepada Allah. Bila tidak, aku akan memerangi kalian, atau Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada ratu dan rakyat negeri Sabah. Siapa orang ini? Apa maksud perkataannya? Penasehat, coba kalian baca. Kurang ajar. Lancang sekali dia pada ratu kita. Memangnya siapa dia? Apa dia belum tahu kehebatan ratu kita? Wahai ratu, kita harus beri pelajaran pada Sulaiman itu. Benar, biar dia tahu rasa. Bagaimana pendapat kalian tentang isi surat itu? Surat itu bernada ancaman, Ratu. Negeri Sabah ini adalah kerajaan yang besar. Kita tidak boleh tunduk begitu saja padanya. Kita jangan gegabah, Ratu. Kita belum tahu kehebatan si Sulaiman ini. Seberapa besar kerajaannya dan seberapa banyak bala tentaranya. Jadi sebaiknya kita berhati-hati. Kami tidak gentar. Kami siap berperang. Kita mempunyai pasukan yang besar, Ratu. Dan kami siap mati dengan membela negeri Sabah dan Tuhan kita. Namun, keputusan tetap di tangan Ratu. Ratu sangat bijak, dan kami semua siap menjalankan apapun yang menjadi keputusan Ratu. Kalian memang pemberani dan begitu setia. Aku bangga sekali. Terima kasih, Ratu.
Namun, menurutku perang adalah jalan terakhir. Sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Lantas apa yang akan Ratu lakukan? Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar perihal Sulaiman ini? Sampai saat ini kami belum pernah mendengarnya, Ratu. Hamba pernah mendengarnya. Sekarang coba kau ceritakan. Iya, hamba pernah mendengar bahwa Sulaiman adalah seorang penguasa di Baitul Maqdis. Dan dia adalah seorang yang adil, bijaksana, dan juga tegas dalam memutuskan suatu perkara. Istananya besar dan megah, dan pengikutnya sangat setia. Menurut kabar yang hamba dengar, Raja Sulaiman juga memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dia mampu mengatur binatang, serta mampu menyembuhkan jin dan sebangsanya. Begitu. Demikianlah yang hamba dengar mengenai Sulaiman. Benarkah apa yang disampaikan oleh penasehatku? Baiklah, penasehat, aku minta kepada kalian untuk merundingkan masalah ini. Dan besok pagi, aku ingin mendengar hasil rundingan kalian. Baik, Ratu. Kita tidak boleh membiarkan Ratu menyerah begitu saja pada Sulaiman. Kita memiliki pasukan dan pengikut yang banyak. Kita juga memiliki kekuatan yang besar dan kuat. Ya, engkau benar. Kita serang saja mereka secepatnya dengan kekuatan penuh, agar mereka tahu bahwa negeri Sabah tidak gampang untuk ditaklukkan. Benar. Dengan begitu kita dapat memperluas wilayah kekuasaan kita, dan kita akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya, termasuk matahari yang Ratu sembah. Oleh karenanya, aku menyuruh Ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan tidak menyembah selainnya. Sesungguhnya, kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata. Segeralah minta ampun kepada Allah. Bila tidak, aku akan memerangi kalian, atau Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada Ratu dan rakyat-rakyat negeri Sabah. Benarkah apa yang disampaikan Sulaiman itu? Apakah benar aku dan rakyatku dalam kebodohan dan sesat? Siapakah Allah yang diagung-agungkan itu? Pengawal, panggil para penasihat untuk menghadap kepadaku di singgasana sekarang juga. Baik, Ratu. Silakan penasehat. Sekarang aku ingin mendengar hasil rundingan kalian tentang seruan Sulaiman melalui suratnya. Baik, Ratu. Kami bertiga sepakat bahwa untuk mempertahankan kekuasaan Ratu di negeri Sabah ini, alangkah baiknya kita segera menyerang mereka dengan kekuatan penuh, agar mereka tahu bahwa kita bukanlah negeri yang kecil dan lemah, yang mudah ditundukkan, apalagi hanya dengan selembar kertas saja. Negeri kita adalah negeri yang besar dan kuat, yang dipimpin oleh seorang ratu, yang mulia Ratu Balkis. Kami siap melaksanakan titah Ratu untuk segera menyiapkan serangan. Lancang kalian! Berani memutuskan sesuatu tanpa meminta izinku. Aku tidak setuju dengan pendapat kalian. Aku memiliki rencana lain. Aku berniat untuk mengirimkan hadiah yang mewah dan mahal kepada Raja Sulaiman. Semoga hatinya menjadi lunak dan terpesona, sehingga ia akan menurunkan niatnya. Tapi, apakah Ratu yakin rencana ini akan berhasil? Tidak perlu takut, penasehat. Aku sudah menimbang segala sesuatunya. Bila ia menerima hadiah tersebut, berarti ia orangnya lemah dan kita akan perangi. Namun bila ia menolak, aku akan mempertimbangkan tawarannya. Penasehat, segera laksanakan. Baik, Ratu. Maaf, Baginda. Ada 2 orang utusan dari negeri Sabah ingin bertemu dengan Baginda Raja. Persilahkan mereka masuk. Baik, Raja.
Kami datang dengan membawa pesan damai dari Ratu kami, Yang Mulia Ratu Balkis, penguasa negeri Sabah. Ya, aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Kalian datang ke sini dengan membawa hadiah untuk meluluhkan hatiku. Benar begitu, bukan? Benar, Yang Mulia. Kalau begitu sampaikan kepada ratumu. Aku tidak butuh hadiah-hadiah itu. Katakan kepada ratumu, Allah yang Maha Kaya telah memberiku kekayaan yang berlimpah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya. Kerajaanku sangat luas, tidak hanya meliputi manusia, tapi juga meliputi kalangan jin dan binatang. Aku tidak silau oleh harta. Selain raja, aku juga seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya. Untuk itu, keinginanku mengajak Ratu Balkis beserta rakyatnya untuk menyembah Allah tidak akan luntur begitu saja hanya dengan harta. Sungguh aku dan bala tentaraku akan mendatangi dan mengusir kalian dari negeri Sabah dan menjadikan kalian sebagai tawananku yang hina. Sekarang, bawa kembali harta kalian. Baik, Baginda. Apa? Ini adalah penghinaan besar bagi negeri Sabah. Kita tidak boleh membiarkan Sulaiman menghina kita seenaknya. Benar, Ratu. Kita harus segera menyiapkan bala tentara untuk menyerang Sulaiman sebelum mereka mendatangi kita. Tapi, Ratu... Penasehat, kalian gegabah dalam masalah ini. Apakah kalian lupa keputusan yang sudah kusampaikan kepada kalian? Bahwa jika Raja Sulaiman menolak hadiah dariku, maka seruannya akan aku pertimbangkan. Tapi apa, penasehat? Ternyata kalian tidak mengerti apa yang disampaikan oleh utusan kita tadi. Raja Sulaiman menolak hadiah dariku. Ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki prinsip dan tidak serakah. Tidak mungkin orang seperti dia akan membuat kita sengsara. Kita akan sengsara bila kita berperang melawannya. Karena banyak yang akan menjadi korban. Tampaknya Raja Sulaiman tidak main-main dengan ancamannya itu. Kita harus menyelamatkan negeri Sabah dari kehancuran. Aku jadi penasaran, seberapa besarkah kekuasaan Raja Sulaiman itu? Penasehat, sekarang juga aku akan berangkat menemui Raja Sulaiman. Kalian tidak perlu khawatir, karena aku akan membawa pasukan bersenjata lengkap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Pengawal, siapkan pasukan. Aku akan berangkat sekarang juga. Baik, Ratu. Kami siap melaksanakan titah Ratu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat ini, aku sedang menghadapi seorang ratu dan rakyatnya yang menyembah matahari. Sedangkan yang mereka sembah itu adalah ciptaanmu. Aku memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah aku petunjuk melalui kekuasaanmu untuk menundukkan hati Ratu Balkis dan rakyatnya. Sehingga dia sadar akan kebodohannya selama ini dan berserah diri hanya kepada Engkau, ya Allah. Amin. Wahai prajurit sekalian, kalian adalah prajurit-prajurit terpilih yang senantiasa setia membela negeri Sabah di bawah lindungan Dewa Matahari. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menuju kerajaan Sulaiman di Baitul Maqdis. Kita akan membuat mereka gentar dengan membuktikan bahwa negeri Sabah memiliki kerajaan yang besar. Karena itu, kalian aku ikut sertakan dalam perjalanan ini. Kita berangkat sekarang. Hidup Ratu Balkis. Izinkan hamba melaporkan sesuatu, Paduka. Silahkan, laporkan apa yang hendak kau sampaikan, wahai Sultan. Terima kasih atas informasinya, Hudhud. Terima kasih kembali, Baginda. Sudah menjadi tugas hamba. Wahai pengikutku yang setia, saat ini Ratu Balkis sedang menuju ke istana kita. Dan aku punya rencana untuknya. Memangnya rencana apa itu, Baginda? Aku ingin menundukkan dan menguji kejelian Ratu dengan memindahkan istana. Bagaimana menurut kalian?
Apakah itu rencana yang bagus? Hamba rasa itu rencana yang jitu, Baginda. Menurut hamba juga demikian, Baginda. Ya, kami setuju, Baginda. Jika demikian, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat mungkin? Hamba sanggup, Baginda. Hamba sanggup, Baginda. Hamba dari golongan jin, memiliki gerakan yang cepat, mempunyai tenaga yang kuat, dan hamba pun dapat dipercaya. Berapa lama kau bisa melakukannya, wahai Ifrit? Sebelum Baginda bangkit dari tempat duduk Baginda, maka singgasana Ratu Balkis akan berada di hadapan Baginda. Hamba bisa melakukannya lebih cepat darinya, Baginda. Oh ya? Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Dengan izin Allah, hamba akan memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Baginda berteduh. Apa? Kalau begitu, segera laksanakan. Subhanallah. Wah, ini sungguh hebat. Iya, menakjubkan. Ini adalah karunia Allah untuk menguji apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Sekarang, aku perintahkan kepada kalian mengubah sedikit singgasana Ratu Balkis. Maafkan hamba, Baginda. Apakah maksud Baginda untuk mengubah singgasana Ratu Balkis itu? Aku bermaksud menguji kecerdasan Ratu Balkis ketika melihat singgasananya berubah. Sekarang, kerjakan. Maha suci Engkau, ya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya Engkau, ya Allah, Allah yang patut disembah. Wahai rakyatku, telah kalian saksikan kembali bukti kebesaran Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Maaf, Baginda. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Mereka meminta izin untuk menghadap. Biarkan mereka masuk. Ratu Balkis dari negeri Sabah dipersilahkan memasuki ruangan. Selamat datang di kerajaan kami, Ratu. Terima kasih, Baginda yang mulia. Oh, jangan sungkan, Ratu. Anggap saja di istana sendiri. Seperti inikah singgasana Ratu? Sepertinya singgasana ini mirip sekali dengan singgasana Sultan. Tapi tidak mungkin. Singgasanaku masih ada di istana. Sebelum ke sini aku masih mendudukinya. Aku sangat yakin itu. Ini bukan singgasanaku. Maafkan aku. Aku harus pergi sebentar. Silakan Ratu beristirahat dulu di sini. Aku pergi tidak akan lama. Silakan, Baginda. Wahai pengikutku sekalian, segera bangun sebuah istana yang seluruh bagiannya terbuat dari kaca. Pilih kaca yang paling bening dan mengkilap. Setelah itu, buat sungai di bawah lantai kaca itu. Isi sungai dengan ikan-ikan dan hewan-hewan air lainnya. Kerjakan secepat yang kalian bisa. Baik, Raja. Titah Raja segera kami laksanakan.
Maaf, Ratu. Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu datang ke istana kecilnya di belakang istana ini. Oh ya, istana kecil. Baiklah. Silakan masuk, Ratu. Ya, terima kasih. Wah. Selamat datang di istanaku, Ratu. Silakan. Ratu tidak perlu menyingkapkan pakaian. Itu bukan sungai atau kolam air. Tapi yang Ratu lihat itu adalah kaca-kaca yang sangat bening. Benarkah? Apakah pakaian hamba tidak akan basah? Tentu saja tidak, Ratu. Benar, kakiku tidak basah. Tidak ada genangan air sedikit pun di sini. Dan ketahuilah bahwa singgasana yang Ratu lihat dan duduki tadi adalah singgasana Ratu di Sabah yang kami pindahkan dalam sekejap mata. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa singgasana pindah ke sini dalam sekejap saja? Semua terjadi karena izin dan karunia dari Allah yang menciptakan kita semua, Ratu. Maha besar Tuhan Raja Sulaiman. Ia menganugerahkan kepadanya kemampuan yang besar yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Ialah sebenar-benarnya Tuhan yang seharusnya disembah. Dan Maha Suci Allah yang telah memilih manusia terbaik sebagai nabinya. Kekuasaan dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya sedikit pun tidak membuatnya sombong. Maafkan saya, Nabi Allah Sulaiman yang mulia. Ternyata kemegahan dan kekuasaan yang selama ini aku miliki tidak ada artinya dengan apa yang Paduka miliki. Dan itu semua telah melalaikan aku dari memikirkan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam yang sesungguhnya. Benar, Allah lah pencipta, pemilik, pengatur dan pemelihara alam semesta. Ialah yang Maha Kaya lagi Maha Kuasa. Selama ini saya telah tersesat. Saya telah berbuat syirik. Saya telah melupakan Allah dan menyembah matahari. Sungguh, selama ini saya telah tenggelam dalam kebodohan dan menzolimi diri sendiri. Ampunilah aku, ya Allah. Aku berserah diri kepada Engkau. Akan kuikuti jalanmu dengan penuh ikhlas. Rahmatilah aku, ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, akhirnya Allah memberimu hidayah, Ratu. Dan sebaiknya peliharalah hidayah itu untuk selama-lamanya. Terima kasih, Baginda. Action, Bo, action! Yang Beb! Yuhu! Yang Beb! HL, ada BBQ gak? DC. HL? BBB kanen ha? HL, lihat MBBQ GP. HL, LGPR GS MBBQ G. HLP, MBBQ DC G. HL? Hei, Ngapain nelpon singkat-singkat? Ganti ke Access Go sekarang. Gratis nelpon ke semua Access sampai jam 5 sore. Kirim itu. Access! Dengar, bertahun-tahun kalian tak berdaya menggoda iman Ayub. Aku sudah minta izin Tuhan untuk menggoda Ayub dengan cara-cara di luar batas kemampuan manusia. Bagaimana kalau kita serang dia? Ya.
Bagus, kita serang dia. Kita goda dengan cara apa? Keterlaluan. Lagi enak-enak tiduran dibangunin. Tanda-tanda buruk ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagimu Tuan Ayub, sehat dan sejahteralah Tuan sekeluarga. Salam sejahtera bagi kalian semua sahabat-sahabatku. Dan kiranya rahmat Allah senantiasa hadir dalam keluarga kita semua. Dia benar-benar tangguh, sekalipun kaya tetapi dia sangat dermawan. Istri dan anak-anaknya pun termasuk orang-orang yang saleh. Tak heran dengan kesalehan Ayub, malaikat pun berdoa baginya dan terus menemaninya. Goda dan cobai Ayub dengan cara apapun. Bakar seluruh ternak, bakar lumbungnya dan hartanya. Kamu ke lumbung, nyalakan yang besar. Kamu ke lumbung, ternaknya juga, bakar semua. Ayo, bakar sebelah sana, bakar. Api! Kebakaran! 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 Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Keterlaluan, hartanya ludes pun dia tetap tabah. Wah, bagaimana ini? Saudaraku, Allah telah memberitahu apa yang sedang terjadi. Maaf apabila kami tidak mampu mempekerjakan kalian lagi. Kami hanya mampu memberikan bekal seadanya. Sekalipun keluarga Ayub betul-betul ikhlas, seluruh hartanya habis tak tersisa kita pakai cara yang lebih kasar. Dia masih punya harta yang lebih berharga dari seluruh kekayaannya. Kita bunuh mereka semua. Anaknya. Tapi kita tidak bisa membunuhnya tanpa izin Allah. Allah sudah membebaskan tindakan kita. Ayo jangan ragu, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Kita menang, kita menang. Kita tak terkalahkan, dia akan menyesali Tuhannya. Kita menang, ya kita menang. Kita tak terkalahkan. Hamba Allah tersabar pun berhasil kita tak. Diam, jangan cepat besar kepala. Lihat itu, cepat pergi ke sana. Cepat kalian pergi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat Ayub, Allah telah melaknatmu. Allah telah mencabut nyawa anak-anakmu dengan cara yang pedih sekali. Buat apa lagi kau beribadah, ha? Percuma Tuhan tidak akan menerimanya. Buktinya, dia mengambil semua milikmu. Sudah kau lihat, bukan? Laluan, dia masih saja tetap tangguh.
Harta dan anak-anak sekali-kali bukanlah kepunyaan kita. Mereka hanya titipan Allah. Tak perlu ada rasa kecewa yang berlebihan. Kurang ajar. Gagal lagi. Gagal lagi. Tidak perlu kita merasa kecewa lagi. Bersabar, itu adalah jalan yang terbaik. Apabila Allah memintanya kembali dari kita. Tak ada lagi milik Ayub kecuali tubuhnya. Kalau begitu, tubuhnya lah yang harus kita serang. Ya, tubuhnya kita serang. Sebarkan bibit penyakit yang menjijikan dan menyakitkan di tubuh Ayub. Ayo, kali ini kesabaran Ayub pasti habis. Bahkan ia akan tidak mampu beribadah lagi seperti semula. Ya, serang. Alhamdulillah. Roma, istriku, Roma. Terima kasih. Suamiku Ayub. Roma, bagaimana saudara-saudara kita di sana? Bersabarlah suamiku. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar, istriku. Suamiku, andai engkau mau berdoa, insya Allah akan dikabulkan dan Tuhan akan menyembuhkanmu. Rahma, puluhan tahun Allah memberikan kita semua kebahagiaan. Apakah pantas aku tak bersabar? Tak pantas seorang istri meninggalkan suaminya Kali ini dia yang pasti lemah tidak dan akan miskin. sanggup, Bos. Lihat saja. Rahma, Lihat mereka. Rahma, kemana engkau? Apakah engkau mulai enggan merawatku dan tidak setia lagi? Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Roma, di mana engkau, Roma? Aku sudah kepayahan, Roma. Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Ya Allah, istriku pun meninggalkanku ketika aku memerlukan bantuannya. Aku bersumpah untuk memukulnya 100 kali bila aku telah sembuh. Ayub, Ayub, hatamkanlah kakimu. Inilah air sejuk untuk mandi dan minum. Basuhlah seluruh tubuhmu dengan air itu. Niscaya semua penderitaanmu dari penyakit itu akan sirna. Segar sekali air ini. Penyakit kulitku sembuh. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu padaku dengan memberikan kesembuhan padaku. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih. Siapakah Anda? Siapa? Roma, ini aku suamimu. Allah telah memberikan kesembuhan. Kaukah itu suamiku? Kaukah itu? Tak ada yang mustahil bagi Allah, ya Allah yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, Engkau telah memberikan kesembuhan. Ketika kau terlambat pulang tadi, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Dan dalam keadaan itu aku berpikir bahwa kau sudah tidak setia lagi dan lari dariku. Karena itu aku bersumpah untuk memukulmu 100 kali bila aku telah sembuh. Lakukanlah suamiku, apabila itu memang sumpahmu. Lakukanlah, ayo. Bersiap, maafkanlah istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukanlah suamiku. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, ikatan yang kukumpulkan ini telah berubah menjadi rumput.
Ini semua karunia Allah, istriku Rohmah. Allah telah menyelamatkan kita. Sesungguhnya kami dapati engkau sebagai seorang yang sabar dan engkau benar-benar seorang hamba yang taat kepadanya. Suamiku, suamiku, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Engkau telah anugerahkan kami dengan mengumpulkan kami kembali, aku dan keluargaku. Dan Engkau telah tambahkan kepada kami rahmat dan pelajaran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berfikir. Setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, anak cucu Adam masih menyembah Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang memberi kami makanan dan minuman. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menurunkan hujan sehingga ladang gandum kami tumbuh subur. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Aku minta kalian dengarkan baik-baik. Apakah kita akan biarkan anak keturunan Adam masuk surga, sementara kita akan masuk neraka? Tidak, tuanku. Ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus sesatkan dan jerumuskan mereka. Adamlah yang menyebabkan Allah mengutuk kita. Kita harus balaskan dendam ini. Ya, betul. Jangan sampai mereka bersenang-senang di surga, sementara kita sengsara di neraka. Baiklah, apa ide kalian untuk menyesatkan mereka? Gampang, tuanku. Bujuk mereka untuk menyembah berhala. Tapi kawan, kalau kita langsung membujuk mereka untuk menyembah berhala, pasti akan sangat sulit jadinya. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka menjadikannya pemimpin dan panutan yang sangat dimuliakan. Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin ini senantiasa membimbing mereka siang dan malam dengan rasa cinta dan kasih sayang. Aku punya ide. Pertama-tama, kita bujuk mereka untuk menggambar wajah para pemimpin mereka yang meninggal. Kita bujuk mereka untuk membuat patungnya. Kalau perlu kita bantu membuatkannya. Kemudian, kita arahkan agar mereka meminta sesuatu pada patung tersebut. Bagus, bagus. Kalian memang pengikutku yang pintar dan setia. Ayo, segera kita laksanakan. Ya Allah, terimalah dia di sisimu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Amin. Bagaimana menurut kalian semua tentang kesolehan orang yang meninggal dunia ini? Maha suci Allah, dia adalah hamba Allah yang sangat taat. Kalau dia berdoa, niscaya Allah akan mengabulkannya. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Mereka pun orang-orang yang saleh. Mereka para pemimpin yang kami muliakan. Apakah kalian sedih atas kepergian para pemimpin kalian ini? Kami sangat sedih. Iya, kami sangat sedih. Tidakkah kalian merasa merindukannya? Siapapun yang mengenalnya pasti akan merindukan mereka. Iya, benar. Siapapun pasti akan merindukan mereka. Kenapa kalian tidak menengoknya setiap hari? Apa? Menengok? Menengok bagaimana maksudmu? Mereka itu kan sudah meninggal. Tidak pernahkah terpikir oleh kalian untuk membuat gambar mereka? Kemudian kalian bisa memasangnya di rumah masing-masing. Dengan begitu kalian bisa menengoknya setiap hari. Benar juga ya? Benar. Kalau begitu aku akan segera menggambar wajahnya sebelum hilang dari ingatanku.
Aku berhasil. Selamat, selamat. Wahai orang yang saleh, berilah aku rezeki, berilah aku Bukankah dia kekayaan, pemimpin kita yang saleh? berilah aku kekuatan. Sedang apa kau? Dia itu kan orang yang saleh. Aku sedang minta bantuan padanya. Meminta bantuan? Bukankah dia sudah meninggal? Apa dia masih bisa membantu kita? Aku yakin bisa, karena dia kan orang yang saleh. Dia pasti bisa menyampaikan doaku kepada Allah. Aku yakin itu bukan hal yang mustahil. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku ingin minta bantuan juga. Bahkan agar bisa sempurna, aku akan membuat patungnya. Dengan begitu, aku bisa menengok dan meminta kepadanya setiap saat. Iya, ide yang bagus. Aku pesan juga ya. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku akan membuat yang lebih besar agar semua orang bisa melihatnya. Wahai orang yang saleh, dengarkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami, berikanlah kami harta banyak. Kabulkanlah wahai orang yang saleh. Kabulkanlah doa kami kepada Allah. Wahai orang yang soleh, dengan kesolehanmu, berilah rezeki kami yang banyak. Kuburkanlah ladang kami. Patung yang kubuat ini adalah patung Suwa, Yagut, Yaud, dan Nasr. Aku seorang hartawan, hartaku banyak. Karenanya jika kalian ingin kaya seperti aku, janganlah sekali-kali kalian meninggalkannya. Mereka akan memberi kalian harta yang banyak. Akhirnya, mereka menjadikan patung tersebut sebagai berhala. Mereka meminta dan berharap kepada patung tersebut. Penyembahan ini akhirnya berlangsung turun-temurun. Makin hari, orang dan patung yang disembah pun semakin banyak. Ya Allah, keterlaluan mereka. Allah lah yang menciptakan dan memberikan mereka rezeki. Mengapa mereka menyembah dan meminta pada patung yang mereka buat sendiri? Nuh bersedih atas apa yang telah dilakukan kaumnya. Kemudian Allah mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Wahai Suwa sang pemberi rizki, berilah kami rizki yang banyak, turunkanlah hujan untuk kami. Wahai saudara-saudaraku, mengapa kalian menyembah dan meminta kepada patung? Bagaimana mungkin kalian menyembah dan meminta kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri? Yang kami lakukan adalah apa yang dilakukan orang tua kami. Kami tidak ada urusan denganmu, wahai Nuh. Ya, apa urusanmu sehingga kamu melarang kami melakukan hal ini? Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, dialah yang maha pemberi, pengasih dan penyayang. Sejak kapan orang miskin sepertimu diangkat Allah menjadi utusannya? Dia ingin membohongi kita. Dia pikir kalau kita ini orang-orang yang bodoh. Allah murka dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Allah mengajar mereka dengan kemarau yang panjang. Sumur-sumur kering kerontang. Tanaman dan hewan ternak pun mati kekeringan. Sementara itu, semakin hari, simpanan makanan mereka pun semakin menipis. Bagaimana ini? Hujan belum turun-turun juga. Jangankan mengharapkan panen. Satupun tanaman kita tidak ada yang bertahan hidup. Benar, simpanan makananku sudah hampir habis. Mungkin doa kita kepada Suwa, Yagut, dan Nasr kurang. Kalau begitu, ayo kita terus meminta kepadanya agar segera diturunkan hujan. Wahai kaumku, kenapa kalian menganggap patung-patung itu dapat memberikan sesuatu? Bukankah untuk berdiri saja, patung-patung itu butuh bantuan kalian? Wahai Nuh, sekali lagi jangan ceramahi kami. Dulu pun orang tua kami selalu meminta kepada mereka, dan mereka pun hidup aman dan makmur. Kau yang membawa sial. Kalau Tuhanmu bisa memberi, kenapa kau tetap miskin? Ayo, kita pergi. Tinggalkan saja dia.
berikan kami hujan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepada kalian? Siapa bilang yang kami sembah tidak bisa memberikan kami sesuatu? Iya, Tuhan Sua memberikan kami hujan. Tuhan Yagut memberikan kami makanan. Tidak, kaumku. Allah lah yang menciptakan kalian dan memberi kalian rizki. Allah juga menciptakan langit, bumi, dan matahari. Dia maha kuasa lagi maha pemberi. Hai Nuh, kenapa kami harus percaya padamu? Sedangkan kau dan pengikutmu saja orang-orang yang miskin. Hentikan omong kosong ini. Kami bosan. Wahai saudaraku, bertobatlah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Berhentilah segera dari kesesatan ini. Jangan sampai kemurkaan Allah semakin besar. Pergilah kau. Jangan ganggu kami. Urus dirimu sendiri. Demikianlah yang dilakukan oleh Nuh siang dan malam. Tidak henti-hentinya terus mengajak kaumnya tersebut untuk kembali menyembah Allah. Namun, sebanyak itu pula penolakan, hinaan, dan cacian yang ia terima. Sampai akhirnya, Allah pun menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang akan beriman kepada Allah dan mengikuti ajakannya, kecuali orang-orang yang telah bersamanya selama ini. Namun demikian, Nabi Nuh masih terus mencoba, seraya berharap semoga masih ada di antara kaumnya yang sadar dan meninggalkan kesesatannya. Beri kami hujan. Ya, berilah kami harta yang banyak. Berilah kami rezeki. Berilah kami hujan. Hai kaumku, dengarkanlah perkataanku. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun juga. Berikan kami rezeki. Wahai Nuh, utusan Allah, bukankah Allah sudah menyampaikan kepadamu bahwa tidak ada lagi di antara mereka yang akan beriman? Benar, wahai utusan Allah. Sungguh engkau telah bersabar selama ini. Bukankah sudah 950 tahun kita mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, tapi mereka tetap saja menolak. Bahkan di antara mereka ada anakmu yang engkau cintai. Sudah cukup usaha kita. Biar Allah saja yang memutuskan setiap urusan mereka. Biarkan saja. Wahai tua, wahai Allah, wahai Nasr, berilah kami hujan, berilah kami rizki. Benar apa yang kalian katakan, saudaraku. Tapi aku masih tetap berharap ada di antara mereka yang mau kembali beriman. Wahai Allah, wahai Nasr, beri kami hujan. Ya. Sungguh Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu orang sesabar dia. Iya. Sudah beratus tahun dia berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Ya, yang dia dapatkan cuma cacian dan hinaan. Hai kaumku, ingatlah bahwa yang patut kalian sembah dan mintakan pertolongan hanyalah Allah. Bertaubatlah dan takutlah pada azab Allah. Tiada yang dapat menolong kalian kecuali Allah. Wahai ayah, sudahlah. Kalau ayah tidak ingin melakukan apa yang kami lakukan, sebaiknya tinggalkan saja kami. Pergilah. Bertobatlah anakku. Ikutlah bersamaku sebelum Allah menurunkan azabnya. Sungguh aku mencintaimu, anakku. Wahai ayah, sesungguhnya ayah selalu saja bicara tentang ini. Sudah, hentikan ayah. Ya, hentikanlah. Kami susah dan menderita seperti ini. Semua karena ulahmu. Jika kamu benar seorang utusan Allah, maka datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami itu. Ya, coba kau buktikan ancamanmu itu, wahai pembohong besar. Ya, cepat buktikan. Cepat buktikan. Ayo buktikan. Ayo. Memang benar keutusannya. Ya, buktikan pada kami. Ya Allah, sungguh engkau telah saksikan orang-orang yang mendustakanmu dan Rasul. Ya Allah, janganlah kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan, walau satu di antara mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang selalu berbuat dosa kepadamu. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Ya Allah, telah aku seru mereka siang dan malam, namun hanya segelintir dari mereka yang mendengarkanku. Sebatas inilah kemampuanku, ya Allah. Aku kembalikan segala urusan ini padamu.
Untuk apa kita diminta berkumpul di sini oleh Nabi Nuh? Entahlah, sepertinya ada hal yang sangat penting. Wahai saudaraku yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita kepada. Tak lama lagi Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir. Dan Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk segera membuat perahu. Azab apakah yang akan Allah turunkan, wahai Nabi Allah? Mungkinkah azab yang akan turun itu adalah banjir yang besar? Ayo cepat. Iya, angkat pelan-pelan. Bagus. Angkat lagi. Iya. Ayo cepat. Bantu aku. Iya, baik. Tarik, sedikit lagi. Awas, hati-hati. Kau sedikit. Ayo terus. Hei, lihat. Apa yang sedang diperbuat lu? Ada-ada saja dia. Hei, Nuh, apa ini? Sejak kapan kau menjadi tukang kayu? Bukankah kami sudah menyarankan agar kau tidak bergaul dengan orang-orang yang hina? Ini akibatnya. Tingkah lakumu semakin hari semakin aneh saja. Kemana perahu ini akan berlayar, wahai Nuh? Apa mau berjalan di padang pasir atau mendaki gunung? Tempat ini jauh dari laut. Apakah akan dipikul oleh jin atau ditarik oleh sapi? Silakan kalian menertawakan kami. Suatu saat pasti kami yang akan menertawakan kalian. Ketahuilah, saat Allah membinasakan segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghindari dan berlindung dari azab Allah. Azab Allah. Hei kaumku, segeralah masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan. Dan pastikan semua orang beriman naik ke kapal ini. Para wanita dan anak-anak langsung naik ke kapal. Yang lain segera membawa binatang-binatang untuk dinaikkan ke kapal. Ayo, jalan. Naik ke kapal. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ayo kita lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo. Ada air datang. Ada air datang. Ada air datang. Gawat, airnya semakin meninggi. Jangan-jangan benar yang dikatakan Nuh. Paling-paling sebentar aja berhenti. Ayo ke tempat yang lebih lagi. Ayo cepat.
Lepaskan anak-anakku. Tolong! Tolong! Bukan anak-anakku. Ya, itu kan anak-anakku. Kan'an! Kan'an! Wahai putraku, ikutlah bersama kami. Jangan langsung bersama orang-orang kafir itu. Aku akan berlindung ke gunung sana. Aku pasti akan selamat. Aku pasti akan selamat. Tidak. Tidak ada yang akan selamat dari azab Allah ini, kecuali yang berada di atas perahu. Tidak mau. Kemarilah putraku, selagi masih ada kesempatan. Aku pasti akan selamat. Aku pasti... God on! God on! Ya Allah, selamatkanlah putraku. Selamatkanlah dia, ya Allah. Wahai Nuh, utusan Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa Allah telah berfirman, Kan'an itu bukan lagi anakmu. Sudahlah, jangan bersedih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari banjir yang membinasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat itu, air pun sudah mencapai gunung. Sudah berapa lama kita berada di atas perahu ini? Aku hitung kira-kira sudah 6 bulan lamanya. Aku yakin tidak ada satu makhluk pun yang dapat selamat dari azab Allah sedahsyat ini. Ya. Hei, lihatlah. Airnya sudah mulai surut. Alhamdulillah. 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 Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk menelan air ke dalamnya. Perahu kita di atas bukit. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita keselamatan. Lihatlah, benar, perahu kita di atas bukit.